kita terasa masuk detik-detik pada pertengahan bulan Sya'ban. Maka Bapak hadirin, ada satu redaksi hadis. Kata Nabi, Rajabun Syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Redaksi kalimat yang ketiga, wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulan umat baginda Nabi Muhammad. Yang menarik Bapak Ibu, redaksi hadis kalimat yang kedua itu Nabi menstempelkan ini bulanku, kata Nabi. Ini ada apa ini? Orang awam kalau mikir model begini, si penting Ramadan. Tapi Nabi menyamakan di bulan Sya'ban bulanku. Maka Bapak hadirin, berkaitan hadis ini, bahwa hadis ini mengaitkan daripada ayat 56 dalam surah Al-Ahzab yang sering Imam Junaid itu kalau pengen ngerti baca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, terus ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak hadirin, para mufassirin, ulama yang ahli tafsir, ulama yang berkompeten di dalam bidangnya, kata mereka, ini ayat, ini surat pas berkenaan turunnya pada bulan Sya'ban. Makna yang kedua, amrun bisolatin Nabi, ada perintah untuk kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad. Itulah yang menyebabkan bulan Sya'ban ini disematkan bulan baginda Nabi Muhammad. Penjelasan yang kedua, dalam hadis ada interaksi antara Nabi dan sahabat. Atadruna lima sumiya Sya'ban. Tahukah kalian, wahai sahabat, kenapa di bulan dinamai bulan Sya'ban? Kata para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang Allah. Maka sejauh ini Pak, kalau ngaji, guru kami itu ngaji. Setiap ada yang nanya, beres nanya tuh si yang katanya dibilang ustaz itu, Bapak nanya sama saya, Al-Fakir. Saya jawab, mesti ending ada jawaban itu disebutkan, wallahu a'lam bishawab. Itu menandakan diri kita kagak tahu apa. Ada pun tahu itu bagian kecil anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Itu melatih kita agar bagaimana kita ini jangan merasa berilmu dengan keadaannya. Makanya seperti wallahu a'lam bishawab. Bapak hadirin, kenapa dinamai bulan Sya'ban? Kata Nabi, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Satu kebaikan di bulan Sya'ban akan dilipat gandakan krisis pemerintahan Nabi ya Rabbal. Bapak sekilas info, Bapak cek kebenaran dalam kalender Hijriah, atau bisa lihat di searching Google itu digital teman. Malam pertengahan Sya'ban atau biasa kita nyebutnya malam nisfu
sama. Kapan jatuhnya Bapak ini? Jatuhnya besok Kamis malam Jumat. Ini dia jatuhnya pas malam Jumat. Kedua, Sayyidul Ayam, artinya malam rajanya hari. Yang ketiga, malam disusahkan Bapak diri, maka kata Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak di dalamnya kalau bapak-bapak apa itu? Doa. Pertama kata Nabi, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Udah habis itu teman-teman. Yang kedua walailatul nisfi min Sya'ban. Jadi Bapak yakin di malam nanti Kamis malam Jumat, kata Nabi, la turaddu fihinna. Bapak simak di kalimat. Kalau ada kelak ditambah dia namanya harful taukid, ini benar-benar tuh malam kalau Bapak yakin doanya nggak bakal tertolak, berarti doanya diijabah. Amin ya Rabbal. Kapan itu Pak? Nanti malam Jumat malam Nipsu Sabda. Kalau saya punya teman itu Pak, tinggalnya di Birmingham di Inggris. Di sana nyebutnya ruwahan. Ruwahan. Nyebutnya apa? Di sini apa nyebutnya? Pada banyak. Ruwahan. Jadi Bapak hidup di tinggal juga. Dibimbing sama Bapak, sama Pak semua. Adain habis maghrib baca Yasin 3 kali. Syukur ada besok. Soalnya dia tahu. Bapak jangan kita sebelum kadang-kadang itu. Dulu Pak, zaman dulu kami kuliah ini diajarin dosen menghargai perbedaan, betul Pak. Tapi makin kesini, makin kesana ini berani mereka untuk public speaking, berani mereka, udah berani tampil hanya, bahkan pada puncaknya tidak segan-segan mengkafirkan saudara muslim. Jika selaku yang betul-betul mengaji dari guru-guru, ada sangat Bapak jangan ladeni orang kayak begini. Tapi apa daya, Bapak boleh buat kalau dia statementnya berlebihan, Bapak boleh masuk pada tahap mengkonter daripada dia punya statement. Sekarang mah dulu hati muncul dan ya Allah. Jadi sekarang tukang silat udah berani mengingkari tukang apa? Silat nggak pernah ngaji, nggak pernah ngomong tukang apa? Nah, tukang silat mengingkari ulama juga. Karena dia dari dunia dari uang banyak jadi sekarang kalau ngaji aja yang dengerin. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari akidah yang tak menyimpang pada tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak hadirin, tadi poinnya adalah dari besarnya malam apa tadi? Jumat, jatuhnya malam Jumat, malam Nipsu. Bapak hadirin, dalam halaman 191 ada redaksi hadis Atani Jibrilu Lailatul Nisfi min Sabban. Satu kali Bapak Ibu, Kanjeng Nabi didatangi oleh Sayyidul Malaikah, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Jibril datang malam Nipsu Sabban.
malam pertama. Kata Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama abwabur rahmah. Kata Jibril kepada Nabi, wahai Muhammad, ini malam pintu-pintu seantero langit, pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, rugi kalau malam Jumat Bapak nggak beramal, berarti Bapak awali hari punten nggak ada di Bapak. Hari Kamis ada kemampuan fisik, ada rezeki sehat badan, sedikit buat sahur, buat buka Bapak hari Kamis puasa. Kalau Ustaz, saya sedang kagak puasa sama Bapak. Bapak niatin buat niat puasa sama niat puasa Senin Kamis, dua-duanya kata Imam Romli diikuti oleh Syekh Nawawi dan ulama lainnya. Jadi Bapak jangan sampai lengah hari Kamis malam. Jadi Bapak di malam Jumat tadi, ya Allah, langit-langit dibuka pintunya. Bahkan ulama menegaskan fiha salatu mi'ati babin min rahmah. Pintu rahmat yang banyaknya sebanyak 300 pintu itu dibuka di malam nisfu Sa'ban. Perintahnya fakum wa salli wa warfa ra'saka wa yadayka ila sama. Nabi diperintahkan Jibril di malam nisfu Sa'ban kudu ngadirin sholat. Sholatnya apa aja Bapak? Tapi kami punya guru itu Pak, sholatnya kalau bisa yang rada panjang. Sholat tasbih. Sholat apa? Tasbih. Pak Ustaz, saya udah pulang kalau punya rata tasbih 10 ini boleh nggak kita sholat tasbih? Boleh nggak Pak? 2 rakaat. Sholat apa aja? Mutlak kan? Pak Ustaz, kemarin ini bonyoknya kereta jatuh dari motor. 1 rakaat boleh nggak? Boleh nggak apa? Namanya sholat. Nah, sholat apa? 1 rakaat apa? Nah, witir usolli sunnatal witri rakaatan wal peliti lillahi pelitina yang apa-apa. Jangan sampai nggak buat amalan. Kalau buat tasbih sholat tasbih. Intinya Bapak malam Jumat habis yasinan, habis bisa pulang ke rumah, Bapak bikin singkong goreng, kopi yang rada enak tanpa gula, namanya kopi apa tuh? Kopi. Udahnya baca tawaf 7 kali. Udah itu panggil istri, panggil anak, nadirin sholat tasbih. Nggak bisa sholat apa? Nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir. Hidupkan malam tersebut dengan amalia mendekatkan diri kepada. Tapi Bapak tunda nanti malam Kamis, malam Jumat itu berpasang apa dengan malam Valentine. Malam apa? Valentine. Jaga dengan kita. Baru makan sebungkus udah raga-raga nasi coklat makan cabai. Jangan di malam Jumat bantu apa? Ibadah. Kalau Bapak bisa banyakin baca istighfar. Sifatnya banyak apa? Boleh apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau yang masuk astaghfirullah
Lagi Pak, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Tadi Astaghfirullah ampuni dosa maafkan segala kesalahan ya Allah. Mudah-mudahan Bapak itu sehat, afiat, panjang umur, nyampe ke Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bagi bacain istighfar di malam nifsu sabaran. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Bapak hadirin yang kemudian, kalau kita sudah prepare-nya mantap, udah tahu kumis malam Jumat, malam itu Sabah, udah tahu amalan yang dibuat, Bapak hadirin, ini kita ini punya badan kadang-kadang ada capeknya, itu namanya lumrah, namanya manusia. Kalau Ustaz sakit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Malah heran kalau Bapak nggak pernah sakit. Ada satu makhluk yang Allah ciptakan nggak pernah sakit, namanya Fir'aun. Sebab Fir'aun itu nggak pernah sakit, ya. Sehingga dia nggak pernah sakit, naik ke bawah ngaku tuh. Jadi kalau Bapak sakit, ucapin alhamdulillah. Iya, minimal tidak sama dengan Fir'aun. Maka Bapak hadirin, saya praktek sedikit bagi bukan. Banyak pas sunat itu ditinggalin sama orang sekarang. Bapak kalau pengen ngejaga fisik kita sehat, artinya sehat itu bisa dipakai ibadah. Bapak dawamin setiap sholat sunnah qobliyah subuh. Bapak tiba ikut Nabi dalam kitab Fathul Mubin. Satu rakaat bacanya Fatihah. Fatihah selesai, baca surat Al-Nashrah. Apa? Sujud terakhir, bangun untuk rakaat yang kedua, baca Fatihah, baca Al-Nashrah. Saya ulang lima. Sholat sunnah subuh, Bapak jangan sampai digali satu rakaat baca apa? Al-Nashrah. Rakaat kedua, Al-Nashrah. Ini pernah juga disampaikan sama Mbak Maimun Zubair dalam waktu itu. Kata Nabi, siapa orang yang sholat sunnah qobliyah subuh baca dua surat ini, maka Bapak insya Allah di akhir usianya atau di usia senja dihindarkan dari penyakit bawasir. Bawasir apa? Kata dokter Advent namanya atau bahasa Inggrisnya boholan. Apa? Dia boholan. Bapak baca itu. Bapak pun yakin sama hadis Nabi. Ini kalau Nabi ngomong pasti ada manfaat sekalipun ditinjau dari ilmu medis. Yang kedua, Bapak udah sholat sunnah qobliyah subuh, ini mah keumum sih. Jadi kalau dipraktikkan kadang-kadang tapi nggak apa-apa. Bapak cek kebenarannya. Kalau Bapak naik ke tanah Banten atau tanah Jawa yang memang notabene pesantrennya salafiyah, benar-benar dia ngaji tidak ada formal. Kalau kiainya khos cenderung tasawuf, itu Bapak akan melihat habis sholat sunnah qobliyah subuh itu kiai, itu santri pada tidur berbaring ngadep kanan. Saya merasakan Pak, waktu saya lihat di tempat Abang Mufasir dulu ya, saya kan dulu itu gini baca. Saya lihat abang itu tidur habis sholat qobliyah. Dalam tiba-tiba, ya Allah, ini mengantuk.
Ya, kalau nggak ngucap ya Abu ya tuh. Sampai amat ya, pikir saya ternyata abang cek dalam kitab I'anatul Talibin juz yang pertama, kalau nggak salah itu halamannya 445 di kitab saya. Itu ada sunnah Nabi yang Sayyidatuna Aisyah melihat kanjeng Nabi habis sholat tidur miring. Tapi bahasanya bukan tidur normal, namanya berbaring sejenak. Ini nih, bukan tidur kalau tidur merepot nanti bangunnya setengah 6. Habis sholat qobliyah subuh nih, walaupun memang ini nggak pernah diamalin, pernah nggak amalin? Pernah nggak? Kelihatan dari muka begini tuh tidur. Nah, berbaring sejenak ini bukan bapaknya sambil melamun mikirin kredit. Besoknya ada nggak duit? Berbaring sejenak ini ada doa. Nanti saya share sama bapaknya. Ada panjang banget. Jadi bapak sambil tidur berbaring. Ingat ya, bukan tidur normal. Berbaring sejenak. Baca bapak. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Idrafil wa hamalatil ars Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni minan nar. Baca ini berapa? 7 kali. Allahumma adkhilnil jannata. Allahumma adkhilnil jannata. Berapa? 7. Allahumma adkhilnil jannata al-mauta al-mauta. Allahumma kama hakamta alayya bil maut anta fi syarra sakaratil maut. Jadi bukan tidurnya sejenak tuh enggak baca apa-apa, ada baca. Kalau bapak praktekin Pak Haji, saya kasih nabuyan. Kata beliau, kalau bapak sudah usia 40 ke atas, bapak jangan lagi minum ekstra jos sama kuku bima. Itu kan suplemen buat kuatkan fisik. Itu bapak ngamalin tadi itu. Allah kasih kekuatan. Karena siapa orang yang baca 4 malaikat, lebih-lebih dibaca 4 orang 4 malaikat. Secara rohani lahirnya Allah berikan suplemen, artinya apa? Fisiknya enggak gampang capek. Yang kedua, bapak praktekin ini, bapak sedang mengilustrasikan dari bapak orang mati di yang kubur, ngadepnya kemana? Percis nggak kayak tadi? Kayak begitu tuh. Bapak tuh sangat, ya Allah, saya bakal begini mati. Yang ketiga, hikmah kata ulama, dihindarkan dari asal kubur. Amin ya Rabbal. Bapak teks besok subuh nanti pakai yang video ini. Jangan tidur semua. Habis sholat qobliyah. Hai guys, kenapa tidur? Nggak apa-apa, viral nanti. Tapi bapak baca itu. Bapak baca nanti ada suplemen secerca kekuatan yang Allah berikan lebih, yang kekuatan itu dipakai untuk ibadah. Siap ngamalin Pak? Insya Allah. Oke, tadi sekiranya malu nggak berbaring begini? Enggak ya? Iya, nggak apa-apa biarin. Ya kalau udah ngaji kan udah ngaji nih, kita udah paham nih. Begitu nanti bapak masuk, belum ngamalin begini, nggak paham. Jadi kalau yang belum tahu jam 9 udah banyak. Seperti sholat itu udah 3 hari semuanya udah digunakan. Itu mah baca zikir dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengalir di Bapak. Dan begitu aja Bapak, sekian terima kasih. Sesi berikutnya kita jawab dan bimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.